Sangat tidak peduli dengan budaya berarti. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya paham itu, saya paham. Berarti teman-teman merasa calon ini nggak bermutu di segi budaya dan seni begitu ya? Sama saja Bang Lalas. Sama saja nggak bermutu ya? Iya, Wah, tidak bermutu kalau menurut kacamata saya. nomor 1 nggak bermutu ya? Enggak. Oh, nomor 2? Enggak. Nomor 3 nih gimana? Bahkan nomor 3 Bang Lalas. Parah berarti ini calonnya. Halo kawan-kawan, kembali lagi kita jumpa di podcast Om Punet, di podcast Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu, sahabat saya, Bang Yanto. Kita kali ini akan berdiskusi tentang bincang-bincang seni ya, bisa dibilang seni, budaya, ya sejenisnya lah begitu. Apa kabar nih Bang Yanto? Alhamdulillah baik Bang Lalas. Oh, tambah ganteng saja ya. Ganteng Bang Lalas. Gimana perasaannya kemarin setelah kegiatan pentas seni yang diselenggarakan oleh Sanggar Lilin nih? Terkait dengan kegiatan kemarin, alhamdulillah kegiatannya sukses Bang Lalas. Oke. Itu katanya kegiatan berapa hari sih kemarin? Kegiatannya ada 3 hari. 3 hari kegiatan kemarin ya. 3 hari itu dari tanggal berapa itu kemarin? Dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 28. 28 ya. Pas kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda gitu. Itu yang tergabung dari mana saja tuh kemarin? Yang tergabung dalam kegiatan kemarin itu selama 3 hari itu. Oke. Ada sekitar 50 lebih sanggar seni. Banyak juga ya? Alhamdulillah. Oke. Kalau perkembangan sanggar untuk Kabupaten Bima ya lumayan lah. Oke. Ditambah dengan UKM yang dari kampus. Kampus juga ikut ya, berarti. Kampus juga ikut serta. Itu undangan atau memang kalau mau tampil harus datang begitu? Itu memang support dari teman-teman atau bisa dibilang panggilan jiwa seni mereka itu luar biasa sekali Bang Lalas. Jadi untuk tampil yang penting saya tampil gitu ya. Kita tidak membedakan teman-teman sanggar. Yang penting kalau mereka mau tampil silakan saja. Tampil aja begitu ya. Yang penting mereka ikut berdasarkan kegiatan kami, berdasarkan peraturan yang kami buat. Oke. Para lo hacer ajar vi tete ya que. Kira-kira dari kegiatan itu teman-teman Sanggar Lilin tuh pengennya kayak gimana sih? Apa yang ingin dicapai gitu loh dari kegiatan pentas seni yang 3 hari itu yang katanya lebih dari 50 sanggar dan UKM itu ikut serta begitu. Pada dasarnya kita dari Sanggar Seni dan Budaya Lilin itu memang kita rencananya untuk mengadakan kegiatan ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tapi di sisi lain itu yang paling pertama adalah bagaimana kita mau menampilkan atau mengembangkan kreativitas yang ada pada generasi sekarang. Itu Sanggar Lilin nggak sekali ini saja kan buat kegiatan, dari udah berapa kali tuh saya lihat udah 9 kali ya. Untuk kegiatan Sanggar Lilin dari 2001 itu sudah mulai gitu. Ini, Bang. Itu kalau saya nih bertanya nih, akan ada Sanggar Lilin tuh, Sanggar Lilin. Terus ada lagi komunitas yang namanya Pelestari. Nah itu Pelestari itu apa kaitannya dengan Sanggar Lilin atau bagaimana itu? Oh ya, kalau Pelestari itu merupakan bagian dari Sanggar Lilin juga. Pelestari itu dibentuk berdasarkan adanya sanggar-sanggar yang ada di wilayah K ini Bang Lalas. Di wilayah K itu akhirnya digabungkan jadi satu wadah gitu. Ada 8 sanggar yang ada di wilayah K itu bergabung menjadi satu. Dibentuklah Pelestari namanya. Pelestari gitu. Pelestari Seni dan Budaya Mojokai. Oke. Itu kalau sedikit ya, mohon maaf ya dalam tanda kutip ini. Dapat dananya dari mana sih kegiatan kemarin? Untuk kegiatan kemarin itu yang paling besar ya swadaya kita Bang Lalas. Swadaya ya. Iya, swadaya. Keikhlasan gitu ya. Keikhlasan.
Cuman kemarin itu ada bantuan atau support dari teman-teman Pegadaian. Pegadaian, Ya, ya. Pegadaian mendukung kegiatan kemarin Bang Lalas. Ini saya juga sedikit menyampaikan sih, sedikit bukan menyampaikan ya, maksudnya sedikit masukan juga sih. Kadang saya lihat kegiatan yang ada di Kabupaten Bima ini dipaksa gitu ya, maksudnya dipaksa oleh teman-teman sendiri dilaksanakan, tapi untuk manajemen dananya itu teman-teman setiap saya tanya itu kewalahan gitu ya. Iya. Nah, apa memang di pemerintah itu yang setahunya Bang Yanto yang sudah bergelut di bidang seni ini, apa ada spek khusus sih anggaran di Pemda menurut Bang Yanto nih yang pernah mengajukan mungkin bantuan-bantuan kegiatan seperti itu begitu? Untuk ini dari perhatian pemerintah daerah ya. Iya. Untuk sanggar-sanggar yang ada di kabupaten, khususnya di Sanggar Lilin lah. Ya, oke. Untuk di Sanggar Lilin ya kemarin kita dapat kita dapat bantuan dari pemerintah daerah, tapi itu cuman untuk pemberdayaan donatur proposal kita jalankan. Jadi pertanyaan saya selanjutnya ini saya menarik ini berkaitan dengan pengelolaan dana ya, pengelolaan dana itu sendiri. Kan saya lihat akhir-akhir ini apalagi di puncak Oktober tanggal 28 memperingati Hari Sumpah Pemuda, banyak sekali pentas yang digelar oleh teman-teman sanggar ini kan. Sanggar, organisasi dan lain-lain begitu. Nah, apa berkaitan dengan pengelolaan dana itu menurut saya kan swadaya ya dari teman-teman. Kan sudah tahunan ya teman-teman mengelarkan kegiatan, tapi apakah ada komitmen dari pihak-pihak terkait misalnya pemerintah kah atau apa ya? Bukan kita mengandalkan pemerintah sih, cuma keseriusan pemerintah juga dalam menjaga aset-aset ini dalam hal budaya ini kan kita perlu pertanyakan sebenarnya begitu. Itu bagaimana itu? Apa memang selama ini sedikit pun tidak ada respon baik dari pemerintah untuk hal-hal bantuan dan lain-lainnya begitu? Terkait dengan respon pemerintah, kalau untuk sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bima itu sangat susah Bang Lalas. Oke, kenapa tuh kira-kira? Jujur saja, karena kita kan kami sudah melakukan kegiatan bertahun-tahun. Oke. Sampai sekarang kita sangat susah untuk mendapatkan bantuan Bang Lalas. Bantuan untuk mengembangkan kreativitas yang ada di sanggar. Oke. Walaupun ya kalaupun kita dapat itu sangat susah sekali Bang. Tapi hanya di desa apa ada bantuan gitu? Di desa ada, tapi untuk tahun ini sangat kosong. Kosong gitu. Iya, itu karena corona Bang Las. Ya kan namanya corona ini kan menghambat semua ya, maksudnya. Tapi bicara-bicara corona ini, teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan kemarin itu bagaimana itu? Sesuai protokol COVID atau memang nimbrung aja yang penting rame gitu kan? Gimana tuh? Tentu kita melaksanakan kegiatan berdasarkan protokol COVID gitu, walaupun agak rame di belakang gitu ya, walaupun rame gitu. Masyarakat kan banyak yang ikut hadir ya itu. Jadi agak susah untuk diatur, akomodir gitu ya. Atau kita buatnya speknya yang nonton itu hari itu 10 orang dulu gitu kan, keluar lagi 10 orang gitu kan. Kan bisa saja kan sesuai protokol kan gitu kan. Misalnya dibatasi 30 orang yang masuk dulu ya nonton masyarakat kan. Nah, pas pentas pertama 30 orang, terus keluar lagi pas pentas kedua 20 orang lagi kan. Bisa saja mungkin seperti itu. Bisa saja Bang, tapi sangat susah. Oh, susah banget ya. Susah. Tapi nggak mungkin juga lah yang nonton puisi ada 5 orang terus pindah lagi keluar lagi kan. Nggak mungkin kan begitu kan. Nah, itu apa namanya? Ada teguran atau apa gitu pas kegiatan kemarin terkaitan dengan keramaian gitu ya? Nggak ada ya? Kalau untuk kegiatan kemarin alhamdulillah belum ada. Belum ada ya. Berkaitan dengan keramaian dan lain-lain itu belum ada. Nah, yang jadi permasalahan kita lagi di Bima ya menurut saya, kadang kita udah anti covid ya sebenarnya. Kegiatan apapun lagi marak ini ya, begitu kan marak. Apalagi teman-teman seni ini kan sudah lama bungkam maksudnya udah lama nggak kegiatan segala macam, akhirnya tiba-tiba tanggal 28 bom gitu kan. Nah, itu teguran atau apa nggak ada berarti ya dari untuk saat ini kalau di Sanggar Lilin belum ada teguran Bang Lalas. Belum ada teguran. Kalau teman-teman yang lainnya. Oke. Itu kemarin banyak juga ya yang ngadain kegiatan, misalnya teman-teman dari apa tuh? Dari Samili, terus teman-teman dari Talabiu, terus teman-teman dari apa namanya? Ya, dari Bolo juga ada Bang Las. Lupa saya kemarin yang itu apa? Runggu ya? Oh iya, di Runggu. Di Runggu juga yang menyelenggarakan begitu. Apa
teman-teman di kabupaten ini nggak mikir gitu harus kumpul dalam satu wadah apa mungkin yang sehingga perkembangan seni di Kabupaten Bima ini bisa berjalan lebih bagus lagi begitu. Selain dipelestari loh menurut saya. Apa namanya? Yang kesenian-kesenian itu apa yang gabungin para sanggar seni dan lain-lain itu yang mewadainya gitu apa? Dewan kesenian maksud saya. Dewan kesenian gimana itu? Apa ada tindakan berkaitan dengan hal itu? Untuk Dewan Kesenian sendiri, kalau sampai hari ini saya tidak tahu Bang Lalas. Oke. Memang kemarin pernah ada kabar sama mereka. Oke. Tapi kalau untuk tahun ini sama tahun 2019 kemarin, kita udah nggak pernah saling kontak lagi Bang Lalas. Mereka Hilang gitu. Hilang atau sengaja dihilangkan atau memang sengaja? Kita sengaja dihilangkan atau memang hilang? Hilang gitu ya itu. Seharusnya kan Dewan Kesenian itu kan yang bisa Iya, mengada. seharusnya sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Bima itu seharusnya bisa digabungkan, Diakomodir atau lah pokoknya gitu. Dihandle lah Dihandle gitu oleh ya. Dewan Kesenian. Tetapi Oke. untuk saat ini kan Dewan Kesenian ini tidak Belum ada respon baik lah. respon baik, tidak ada kinerjanya juga Bang Lalas. Percuma ada Dewan Kesenian. Emang ketuanya siapa sih? Itu. Kalau ketuanya saya tidak tahu Bang Lalas. Masa tidak tahu kemarin katanya pas kontak gitu. Kok sekarang nggak tahu ketuanya siapa itu? Kemarin tuh yang saya tahu, saya tidak entah itu ketuanya atau siapa. Oke. Itu Pak Lukman. Pak Lukman ya. Iya. Itu memang backgroundnya seni atau gimana tuh? Katanya dokter. Oh dokter. Oh atau Tapi- mungkin seni suka nari gitu ya dokternya gitu kan ada pasien datang ditari gitu kan. Ya kan siapa tahu seperti itu kan maksud saya kan beliau mungkin selain dokter juga suka seni misalnya ada pasiennya datang baca puisi gitu Ya, kan. nggak tahu itu Gitu. Bang Lalas. Ya, maksud saya kan begini ya. Tapi lucu juga kan kalau Iya. ada dokter. Ya nggak apa-apa sih tapi menurut jadi saya. Dewan Kesenian. Ya nggak apa-apa sih menurut saya kalau seandainya memang backgroundnya selain beliau suka di seni tapi profesinya sebagai dokter ataupun kesehatan kan lebih bagus juga sih. Iya gitu memang kan. nggak apa-apa Bang Lalas, tapi sampai sekarang kan belum ada kinerjanya. Kinerja yang belum ada ya. gitu ya. Belum ada sama sekali. Atau gimana? Apa teman-teman nggak coba gitu membuat satu lagi wadah besar ini untuk diperbaiki lagi untuk menyampaikan bahwa kita perlu nih Dewan Kesenian di Kabupaten Bima ini supaya lebih bagus lagi begitu. Kami yang ada di Sanggar Seni itu Bang Lalas, sebenarnya kepengennya itu Dewan Kesenian itu harus diganti sebenarnya. Diganti gitu ya. Iya, diganti dengan yang baru. Itu berapa kali sih masa proses penggantiannya atau gimana tuh? Itu kami tidak tahu Bang Lalas, cuman harapannya Oke. untuk kalaupun ada Dewan Kesenian Di kabupaten ya, gitu di ya. Kabupaten Khusus ya Bima kabupaten. khususnya, Iya. coba diangkat yang benar-benar paham lah tentang kesenian, Kesenian, ya. budaya, Jangan titip nama saja gitu. ya ya. dengan tradisi yang ada di Bima itu mereka tuh harus benar-benar paham gitu. Ngerti maksudnya. lah gitu ya. Iya, biar tidak dianggap sepele lah sama kita semua gitu. Oke. Salah di kita ya gitu kan. Iya. Di Bima ini sendiri menurut saya keahlian itu nomor sekian gitu. Yang penting saya tampil, saya muncul dan nama saya ada di situ kan. Itu sih yang menurut saya kurangnya kita di sini tuh begitu gitu kan. Jangankan bicara seni loh ini ya. Di semua lini lah. Saya dalam tanda kutip tidak ingin menjudge orang ya. Cuma dari persepsi saya sendiri memang seperti itu sih gitu kan. Apalagi sekarang kan musim kampanye gitu kan. Apapun sekarang jadi dipolitisir gitu kan. Mau bahkan teman-teman sanggar juga kalau seandainya membuat kegiatan kok rame-rame ini gimana nih itu kan. Apa memang kita karena kita udah bahas ini ya tadi sanggar itu. Menurut Bang Yanto ini calon pemimpin kita ini ada nggak yang peduli dengan seni ya? Kira-kira dari visi misinya begitu ya. Dengan hal-hal yang mempedulikan lah kesenian dan budaya ini begitu kan. Apalagi kan salah satu calon ini kan adalah kerajaan kan begitu kan. Ya tentulah kalau kita berbicara itu mungkin mereka peduli atau gimana gitu menurut Bang Yanto itu. Kalau menurut saya, kalau terkait dengan para calon bupati ya, Itu. untuk tahun ini, saya rasa mereka punya kompeten-kompeten tersendiri ya. Oke. Mereka semua sama saja punya. Sama saja apa nih? Sama saja nggak peduli atau gimana Mereka- ini gitu. Mereka punya tujuan untuk membangun Bima yang lebih baik. Oke. Maksud saya di segi budayanya itu seperti apa Kalau atau di segi- atau segi seninya gitu kan. Di segi Kira-kira ini budaya- pandangan teman-teman seni ini.
Kalau sampai saat ini kita belum bisa melihatnya Bang Lalas. Oke, dari visi misinya kira-kira gimana? Atau memang nggak pernah baca visi misinya calon gitu? Untuk visi Itu bagaimana? banyak sekali. Paling bimanya paling perubahan. Oke, perubahan. Ini jangan sampai dalam tanda kutip perubahan, maksudnya apa ini? Perubahan apa yang Ya buat enggak. bawah gitu? Oh, perubahan. Saya kira ada Kalau apa kita slogan dari- pasangan calon kan perubahan. Tak kira Bang Yanto ini mengarah ke salah satu calon Nah, gitu. Bukan. Ini untuk semua calon. Untuk semua calon gitu kan. Maksud saya kan begini, dari 3 calon ini kan tentu kita bisa melihat kan, Iya. dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, kira-kira dalam konteks budaya dan seni ini mereka ini peduli sampai mana sih? Itu sih yang sebenarnya pengen saya tanyakan, yang kira-kira yang menurut teman-teman ini sejauh mana respon dari teman-teman calon, dari para calon ini untuk perkembangan budaya itu sendiri gitu. Kalau untuk sampai saat ini Bang Lalas, mereka semua itu belum bisa kita lihat Oke. bagaimana respon mereka terhadap budaya-budaya ataupun kegiatan tradisi yang ada di Bima ini Bang. Oh, berarti saya bisa menarik kesimpulan tiga calon ini sangat tidak peduli dengan budaya, berarti begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, saya paham. Saya paham itu, saya paham. Berarti teman-teman merasa calon ini nggak bermutu di segi budaya dan seni begitu ya? Sama saja Bang Lalas. Sama saja nggak bermutu ya? Iya, Waduh. bermutu kalau menurut kacamata saya. Nomor 1 nggak bermutu ya? Enggak. Oh, nomor 2, Enggak. nomor 3 ini gimana? Bahkan nomor Wush. 3 Bang Lalas. Parah berarti ini calon ya. Parah Bang. Berarti gimana nih membangun Bima tanpa konsep budaya dan kearifan lokal itu bisa nggak menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih mustahil lah bicara perubahan sedangkan kita lupa nih asas lokal kita begitu kan. Jangan dulu kita bicara perubahan atau perkembangan Bima Bang Lalas. Sekarang kita apa ya? Bahkan pangeran kita sendiri Pangeran? di kerajaan Bima Ada pangeran berarti kita. ada pangeran mudanya Bima. Bisa ini bisa apa ganteng gitu atau apa kayak di film-film gitu berarti. Nggak tahu. Apa gitu ya. Itu maksudnya ini maksudnya itu dari kerajaan gitu ya, bahwa ada istilahnya itu jenateke ya mungkin Iya, kalau iya, begitu, bahwa sebenarnya memang jenateke ya memang. istilahnya dalam adat Bima itu di istilahnya putra mahkota mungkin Iya. yang akan istilahnya kalau di zaman modern penjaga budaya lah begitu. Iya. Itu maksudnya gimana tuh tadi? Saya belum bisa menangkap. Jadi gini Bang Las, Bang Las tahu sendiri kan, Oke. saya langsung saja kalau ketua DPR kita kan Itu ya. pangeran Putra mahkota itulah mahkota gitu kita ya. Oke. Kalau dilihat lihat sampai sekarang kan budaya kita kan hampir punah gitu. Memang akan Hampir habis lah gitu ya. Lupakan lah. Lupakan begitu ya. Padahal kita kan masih punya pangeran atau mahkota jenateke Ya. yang seharusnya mengurus kerajaan ataupun kebudayaan-kebudayaan yang ada di Oke. Bima ya. Tapi sekarang ngurusin apa ya? Yang sekarang sudah jadi Politik urus gitu ya. politik, Oh, oke. Tapi mungkin aja ya jadi masalah juga sih ya bagi kita ya begitu. Nah, kita menganggap dalam satu sisi bahwa beliau sebagai putra mahkota yang harusnya jaga tradisi dan segala macam, tapi kita tidak bisa pungkiri juga beliau seorang ketua DPRD gitu Iya. kan. Walaupun masih muda sekali itu, kalau nggak salah 25-an ya, kalau nggak salah 25-26 lah gitu kan. Tapi masalahnya kadang-kadang kita di Bima juga ini sih yang membuat risih ataupun membuat aneh dengan keadaan ini. Kita seakan-akan mendewakan begini kan gitu kan. Padahal ini zaman sudah sangat berubah ya menurut saya loh begitu. Nah, kira-kira ke depan dari konsep kebudayaan ini seperti apa yang harus diambil oleh para pemimpin kita untuk konsep kebudayaan ke depan ini? Kalau menurut saya Bang Alas, untuk kedepannya itu kalau bisa untuk pemerintah-pemerintah di atas lebih memperhatikan lagi budaya kita, kesenian kita, tradisi kita. Intinya tolong dibedakan mana jabatan yang harus benar-benar diperjuangkan dan mana yang benar-benar tradisi masyarakat yang diperjuangkan juga. Jangan sampai karena politik masyarakat itu jadi imbasnya. Intinya Bima itu jadi imbasnya gitu. Ya intinya lah
gimana posisinya para pemangku jabatan ini mengerti gitu kan. Iya. Soalnya kalau kita juga memaksa untuk perubahan dari bawah berkaitan dengan budaya ini nggak bisa juga lah begitu. Kalau nggak ada dukungan dari teman-teman di atas itu yang katanya punya kebijakan tinggal tanda tangan terus ACC begitu kan. Ya itu sih harus ya menurut saya begitu. Nah tapi masalahnya juga di kita di Bima ini berkaitan dengan hal itu belum ada aturan yang jelas gitu kan. Kita nih penempatan budaya dan asas kebudayaan dan seni itu seperti apa sih gitu kan. Bahkan asas daerah kita ini sebagai misalnya daerah kita ini sebenarnya daerah pertanian kah atau asas kebudayaannya kah atau daerah apa juga nggak ngerti kan kita. Makanya saya juga bingung di tiga calon itu yang saya sekilas baca kisi-kisi kayak ujian lah kali. Maksudnya visi misinya begitu. Aneh gitu menurut saya. Teman-teman kayak para calon ini tidak paham Bima ini mau dibawa ke arah yang seperti apa. Makanya orang itu bingung mau kenal Bima itu seperti apa. Daerah kuda kah gitu kan. Daerah pariwisata bukan juga gitu kan. Daerah budaya bukan juga gitu kan. Beda lah misalnya Jogja kita bicara Jawa. Jogja ya misalnya daerah istimewa, ya udah kita istimewa maksudnya daerah budaya kental lah begitu. Nah kalau dikenal Sumba ya itu berkaitan dengan kudanya, wisata-wisatanya juga yang sekarang mulai berkembang. NTT kan wisata. Nah kita ini tidak bisa menarik hal itu. Misalnya menurut saya begini, Bima itu kan posisinya strategis ya, daerah singgah sebelum orang ke Labuan Bajo misalnya. Kenapa nggak kita jemput aja? Menurut saya begitu kan. Manfaatkan teman-teman yang seni ini untuk kegiatan-kegiatan apa, begitu sih menurut saya kan. Tapi ya itu lagi sih kembali lagi bahwa kalau tidak ada respon baik dari atas kan nggak bisa juga kan begitu. Nah tapi di setiap kegiatan event-event itu pemerintah melibatkan nggak teman-teman sanggar ini? Oh, kalau kegiatan atau event-event tertentu pasti Bang Las. Oke. Cuman mungkin Bang Las tahu juga ya. Kalau untuk di Bima sekarang itu kalau kita sebutnya itu ikhlas aja gitu. bukan ikhlas Gimana? Karena untuk teman-teman sanggar seni yang sering keluar kota Bima juga itu hanya orang-orang itu gitu. Hanya orang-orang itu aja terus. Kira-kira dari mana orang-orang itu? Nggak tahu Bang. Masa sih nggak tahu, katanya orang-orang itu pasti kalau mengarah ke orang-orang itu kan pasti tahu lah orangnya siapa gitu. Mungkin keluarganya Bang. Oh nggak kan, nggak apa-apa lah mau keluarga saya mau apa lah. Itu dari sanggar mana itu kira-kira? Nggak tahu itu Bang. Yang cuma intinya saja harapannya. Oke. Untuk pemerintah daerah, kalaupun bisa terkait dengan ada event-event atau ada pentas di luar kota mungkin Bisa diseleksi mungkin gitu. Ya mungkin bisa diseleksi atau bila perlu tiap-tiap sanggar itu memang harus dibawa keluar Bang Lelas. Oke. Walaupun 1 tahun 1 sanggar gitu. Untuk perkenalan gitu ya. Untuk perkembangan sanggar. Tampilan-tampilan di luar kota lah maksudnya. Ya itu dari Jangan hanya sanggar-sanggar itu saja gitu. Oke.